Kang, ini terkait kasus Taufik Hidayat di Bandung, kan diinfokan dia itu menyerahkan diri, tapi Polda Jabar membantah kalau eh, itu menyerahkan diri, tapi itu memang dalam proses pengejaran dan ditangkap. Nah, apabila memang misalkan itu menyerahkan diri, apakah itu bisa mempengaruhi hukumannya seorang Taufik Hidayat itu, Kang Duni, menurut Kang? Ya, kalau mempengaruhi sih enggak juga ya. Mungkin ada pertimbangan begini nanti di majelis hakim. Oh ya, dia dengan sukarela menyerahkan diri. Tapi ingat, menyerahkan diri nggak ada bedanya karena dia pelaku tindak pidana. Gitu. Artinya cuman, oh ya ini belum pernah dihukum. Kayak begitu aja pertimbangan majelis hakim. Belum pernah dihukum. Oh dia menyerahkan diri. Cuma sebatas itu aja. Tapi untuk mengurangi menurut saya nggak ada karena perbuatan ini sangat keji gitu loh. Jadi artinya nggak ada artinya lah itu menyerahkan diri atau ditangkap sama aja menurut saya begitu. Kalau abang sendiri ngelihat kasus ini kan di luar nalar ya bang, luar biasa lah. Betul. Jadi kalau kita ngomongin dari segi hukumnya, yang pantas seperti apa ya bang? Pasal-pasalnya apa yang dilakukan, bahkan kalau nggak salah terkait pasal tato pun juga itu bisa jadi pasal ya bang. Sorry. Yang ditato paksa itu kan juga salah satu pemaksaan, Oh bisa jadi iya, pasal juga kan. iya, iya, Abang iya. melihat hal ini seperti apa bang di kasus Iya, ini yang luar iya, biasa? Kan cuman berapa apa namanya, kalau nggak salah pasal berlapis cuma 2 pasal kalau nggak salah saya dengar ya. Saya belum baca terlalu dalam sih. Jadi yang ancaman hukumannya juga cuma 12 tahun. Kalau kita lihat dari segi ancaman hukuman, ya memang segitu. Maksimum 12 tahun. Ini kita harus terima. Ini diatur dalam KUHP-nya seperti itu gitu loh. Satu pasal aja 466 itu juga cuma 6 tahun atau 8 tahun saya lupa itu ya, kalau nggak salah saya lupa. Itu segitu. Jadi maksimum 2 pasal tuh 12 tahun. Puas? Ya nggak puas lah. Orang dia perbuatannya keji, ya nggak? Mata aja dicongkel, biadab banget lah itu menurut saya itu. Kalau nggak puas, ya nggak puas gitu loh. Berarti diselamatkan oleh KUHP baru. Iya. Bukan yang berat masuknya cuma. Tadi kan Komisi 3 juga menyuarakan ini harus dikenai pasal berlapis. Itu mungkin nggak, Kang? Iya, Jika berlapis berlapis. apa aja tuh, Kang, kira-kira? Ya paling penganiayaan, terus apa lagi maksudnya itu ya? Ya seperti itu dah. Paling 2 pasal. Mau apa lagi coba? 2 Karena- pasal itu Hmm. 12 tahun. Karena korbannya masih hidup. Itu pertimbangan juga. Enggak juga. Ini tinggal sanksi moral aja. Berani nggak mereka melebihkan itu majelis? Iya, iya. Berani nggak jaksa penuntut? Tapi kan kita, pedoman kita adalah KUHP. KUHP juga dan KUHP. Ya ada artinya nggak bisa lari gitu loh. Walaupun secara moral, secara emosional, wah terlalu sebentar itu 12 tahun nggak cocok. Hukum mati atau hukum seumur hidup mestinya itu, gitu. Ini kan kalau kita berkaca pada kasus Pauman Indramayu terkait masalah Ririn Rifanto yang menghilangkan 5 nyawa ya, termasuk salah satu bayi di situ, itu kan tuntutannya adalah hukuman mati bang, karena perbuatan terlalu keji dan juga ada korban jiwa. Betul. Kalau ini kan mungkin memang tidak ada korban jiwa ya, hanya dia cacat permanen. Betul. Tapi di mana digadang-gadang nih satu Indonesia kan udah tahu nih, ini ada penekanan bahwa mereka paling tidak si pelakunya itu ini harus di seumur hidup bang. Bisa gak hukum diintervensi bang? Nggak bisa. Kita berpedoman pada KUHP kalau pidana itu. Jadi ancaman hukum udah ada, masing-masing pasal itu ada ancaman hukuman maksimal berapa tahun gitu. Nah jadi nggak bisa, memang ya itu kenyataan yang ada gitu loh. Lah kalau kita kan emosi gitu kan, netizen rakyat Indonesia emosi, gimana nggak emosi seorang wanita disekap sekian 1,5 tahun apa kalau nggak salah ya kan, di aniaya ya, apa bibirnya yang digunting lah, matanya dicongkel, kan itu biadab. Kalau bisa hukuman mati kan kita maunya begitu, tapi KUHP yang baru mengatur hanya sebatas itu, penganiayaan berat itu. Dan berarti merugikan, kenyataannya merugikan si korban ya, bisa dibilang. Sangat merugikan. Makanya korban itu kalau bisa setelah pidana ya tuntut perdatanya aja, sekarang minta ganti ruginya gitu. Ini kan sebenarnya kembali lagi ke putusan hakim ya, mungkin ya nanti saat persidangan. Apakah mungkin nggak seorang hakim itu memutuskan melalui hati nurani tanpa
berpegang dengan KUHP dan KUHP. Nanti kena sanksi majelis hakim ya. Kan sudah ada ancaman hukumannya. Padahal seluruh netizen itu mendukung gitu. Majelis hakim pun mungkin juga sama. Kalau bisa hukum mati nih kalau bisa. Kalau bisa. Tapi karena mereka dipagar oleh undang-undang, dipagar oleh KUHP, ya nggak bisa bicara banyak jadinya. Memang kita prihatin, Iya. gitu. Mungkin juga saya nggak tahu, mungkin ada yang balas lah di luar itu menurut saya, gitu loh. Perlakuan keji itu keji menurut saya keji, apalagi seorang wanita lagi kan, begitu. Atas kekejian ini menurut Abang, kalau Abang personal pribadi pantasnya seperti apa? Hukum mati kalau saya. Kalau saya boleh milih gitu, saya minta hukum mati. Karena gini lah, Anda bayangkan ya, seorang wanita dianiaya berat seperti itu. Ketika coba itu terjadi pada ibunya, coba apa yang terjadi kan nggak bisa dibayangkan kan, gitu loh. Apa sakit hatinya begitu juga terhadap si korban, orang tuanya, saudaranya, keluarganya kan sakit hati pasti. Kita yang bukan siapa-siapa, cuma warga negara Indonesia, cuma rakyat Indonesia, yang ngeliat gitu aja geram. Kalau bisa hukum mati, saya pun kalau bisa hukum mati. Dan bila perlu kita teriakkan terus hukum mati, walaupun nggak mungkin dilaksanakan, tapi kan setidaknya memberikan moral kepada korban, kepada majelis hakim, kepada jaksa, untuk ayo tuntut yang maksimal, begitu.